persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara bisa hadir di Menara Doa Online ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan berkati Bapak Ibu Saudara untuk setiap kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau mendengarkan dan kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali Menara Doa Online kita ini dengan berdoa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau menuntun setiap langkah kami melalui menara doa ini ya Tuhan. Kami benar-benar dibimbing oleh Engkau ya Bapa. Kami benar-benar ya Tuhan mengerti lebih lagi untuk setiap kehendak-Mu ya Bapa. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Beri kami iman lebih lagi ya Bapa. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami biar kami menaikkan syukur kami dengan kekuatan daripada hadirat-Mu ya Bapa. Ya Allah kami, lawat kami ya Tuhan. Kami siap menyembah, kami tahu janji-Mu ajaib bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami hanya berharap, kami hanya beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Mari berperkaralah di dalam setiap kehidupan kami melalui pujian, penyembahan dan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama lebih dalam lagi kita nyanyikan bersama dari awal. Katakan, sungguh besar setiamu. Katakan, nyata Kau nyatakan bagiku. Oh Yesus, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya, aku tetap percaya. Aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita naikkan doa kita. Ya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau yang meneguhkan iman kami ya Bapa. Engkau yang menguatkan setiap langkah kami Yesus. Sebab kami punya Allah yang besar. Kami percaya kepada setiap janji-Mu Yesus. Engkau merancangkan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau berserah penuh kepada Engkau ya Allah kami. Lebih lagi ya Tuhan, biar iman kami lebih besar lagi. Percaya hanya kepada Engkau Yesus. Kami tidak melihat keadaan ya Bapa, tapi kami melihat ke depan. Siapa yang menuntun kami? Tuhan di atas segala Tuhan. Maka kami akan kokoh berjalan bersama Engkau Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Oh Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya.
segala kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir Tuhan. Dalam kehidupan, amin, amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib atas setiap kami. Kami percaya Bapa, kami percaya Yesus Tuhan, setiap perbuatan-Mu ajaib dan heran. Kami berserah, kami berserah. Syaranamalabaye karalabaya namaya sandai, syaranamaye karalabalabaya karalabaya sandu. Bapa, kami tahu kami berserah kepada siapa. Iman kami percaya pada Tuhan kami yang memegang tangan kami. Kami tahu beserta kami Yesus. Mari umat Tuhan kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita naikkan syukur kita bagi Dia. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sembah Dia, gunung batu yang kekal, Allah yang hebat, perbuatannya ajaib, penuh kuasa. Kami naikkan syukur bagi Engkau Yesus. Hallelujah. Bapa kami yang heran, Bapa kami yang besar, Kau yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Biarlah segenap nafas menyembah Kau Yesus, biarlah kami menyembah Kau Tuhan. Kami sembah Tuhan dan Raja kami yang pegang hidup kami. Iman kami teguh kepada Engkau ya Bapa. Lebih lagi Engkau beri kebesaran iman. Father, I will worship you. Kami sembah ya Bapa, ya Bapa. Mari umat Tuhan, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita naikkan bahasa roh kita. Oh Tuhan, amin. Kami percaya, kami percaya.
kami ya Bapa. Engkau akan melakukannya di dalam hidup kami, melebihi dari ekspektasi yang kami punya ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Mari semuanya. Oh Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari semuanya. Dia, oh, Dia sanggup, Yesus, yes Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari semuanya, lebih lagi kita katakan Dia sanggup, Yesus, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus, Yesus sanggup, oh, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari semuanya katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang Engkau sanggup sembuhkan kami. Dia sanggup, Yesus, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan
terima kasih. Kami percaya ada kebangkitan besar. Amin. Ada satu revival yang besar Tuhan. Buat bangsa kami Indonesia. Lanjutkan Tuhan. Lakukan ya Tuhan percepatan. Lakukan percepatan ya Tuhan. Buat ya Tuhan satu penuaian jiwa yang besar. Biarlah api-Mu ya Tuhan terus membakar, berkobar Tuhan, menyambar. Dari rumah ke rumah, dari kota ke kota. Dari bangsa ke bangsa. Sehingga ya Tuhan keselamatan itu akan menjadi milik ya Tuhan setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan pemberitaan firman-Mu melalui menara doa ini sungguh ya Tuhan akan menguatkan, mengokohkan daripada iman percaya kami. Iman yang menyelamatkan kami. Iman yang memulihkan kami. Iman ya Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami sepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Di masa-masa ya Tuhan, ya Tuhan bulan-bulan ya Tuhan. Di mana ya Tuhan politik ya Tuhan sedang ya Tuhan mulai memanas. Kami minta Tuhan Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Ya Tuhan para elit-elit politik, para pemimpin-pemimpin. Mereka ya Tuhan dapat ya Tuhan menjaga stabilitas politik. Ya Tuhan, stabilitas sosial, keamanan ya Tuhan. Tuhan turunkan hujan pertobatan, hujan keselamatan buat bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, para hamba-hamba-Mu, semuanya bangkit ya Tuhan dan jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, lewat menara doa ini, aku berdoa ya Tuhan tiap keluarga-keluarga. Ya Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Tiap keluarga-keluarga ini Tuhan, Engkau selamatkan ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan keadaan mereka. Beri kami iman-Mu ya Tuhan yang semakin bertumbuh dan semakin besar. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Kau pakai setiap kami Tuhan. Yang bertekun ya Tuhan. Bertekun ya Tuhan belajar mengenal Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu. Sehingga banyak orang diselamatkan lewat kami. Bahkan banyak orang Tuhan dibangkitkan kembali apinya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali ibu bapak. Shalom saudara. Kalau kemarin kita belajar tentang little faith. Nah hari ini kita akan belajar tahap yang kedua. Yaitu great faith. Iman yang besar. Apakah iman yang besar itu saudara? Kalau iman yang kecil. Ya kemarin kita belajar. Iman yang kecil itu berkata. Aku tahu Tuhan bisa melakukannya, tetapi aku tidak yakin Tuhan mau melakukannya. Itu iman yang kecil. Tetapi iman yang besar, saudara, ini dia berkata apa? Aku tahu Tuhan bisa melakukan dan aku tahu Tuhan mau melakukannya. Katakan amin, saudara. Jadi perbedaan iman yang besar dan yang kecil ini, saudara, yaitu apa, saudara? Ketika kita masih memiliki iman yang kecil, saudara, kita tahu Tuhan bisa, tapi kita masih ragu apakah Tuhan mau melakukannya. Seringkali kita mudah khawatir, saudara, mudah cemas, mudah bingung, tetapi sulit untuk percaya. Itu pada saat iman kita kecil. Nah Tuhan mau, saudaraku, ya kan, kita bertumbuh kepada iman yang besar. Iman yang besar itu apa, saudara? Kita tahu Tuhan bisa. Dan kita juga percaya Tuhan mau melakukannya. Katakan amin. Nah apa sih gambarannya orang yang punya iman besar? Kita belajar ya kan dari Abraham. Nah saudara Yesus, Rasul Paulus dalam suratnya di Roma itu menjelaskan tentang iman Abraham. Abraham adalah seorang yang memiliki great faith. Iman yang besar. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Tentang iman yang besar ada gambaran. Jadi kita bisa melihat ya kan. Untuk bidang aspek ini, saya ini punya iman yang kecil atau iman yang besar. Nah, nanti kita lihat kriterianya. Kemarin kita sudah lihat kriteria iman yang kecil. Kita sudah belajar. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma 4.
Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21 kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Diperkuat iman jadi imannya jadi makin besar. Dan ia memuliakan Allah. Itu ciri orang yang punya iman besar. Lebih banyak memuliakan, membesarkan Tuhan ketimbang membesarkan masalahnya, keadaannya. Ya kan, orang-orang yang menyulitkan dia, ya kan, membesarkan tuh artinya memuliakan tuh ngomongin terus, jadi terus kayak gitu. Wah, ini susah, ini sakit, ini jahat, ini begini. Itu namanya memuliakan, mengglorifikasi. Saudaraku, orang yang punya iman besar seperti Abraham adalah, saudara, ya kan, dia tidak bimbang kepada janji Allah, dia tidak bimbang dengan sifat Allah. Dengan karakter Allah, Tuhan sudah janji ini, dia tidak bimbang. Ya kan? Karena ketidakpercayaan, malah dia kuatkan. Lalu dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah, apa saudara? Baca yang keras, berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janji. Jadi iman yang besar, dia tahu Tuhan bisa. Dan dia percaya, dia yakin Tuhan mau melakukannya. Katakan amin. Karena itu ya, hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai apa? Kebenaran. Nah, jadi saudara, kalau Tuhan sudah perhitungkan sebagai kebenaran, tinggal tunggu waktu Tuhan yang sempurna. Dia pasti akan apa, saudara? Mewujudkan janjinya itu ke dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gini, oleh karena Allah memperhitungkan iman Abraham, ya, percayanya Abraham, iman percaya Abraham kepada janji Allah, dia tidak bimbang, saudaraku. Maka Tuhan perhitungan itu sebagai apa? Kebenaran. Makanya Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan. Katakan amin saudara, dia dapatkan apa yang dijanjikan. Kita lanjutkan dalam Roma 4, ini untuk kita juga. Ya saudaraku, kalau saudara bisa memiliki yang namanya iman percaya kepada janji Tuhan kepada Allah, maka hal itu pun akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau sudah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, ya kan saudaraku, maka saudara tinggal tunggu waktunya aja. Kapan janji itu akan digenapi? Katakan amin. Pertanyaannya kan begini, Pak Sabta, Pak Pendeta, gimana saya tahu kalau iman saya, percayanya saya akan janji Tuhan ini? Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara harus tahu gini, cirinya gampang tesnya. Di mana ada kebenaran, Alkitab kata apa? Di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Di situ ada ketenangan, ketentraman. Yang ngerti katakan amin. Saya kasih contoh. Ketika kami sedang, ya kan, berdoa untuk satu masalah yang kami hadapi, ya untuk, ya saya suka, udah berapa kali saya cerita tentang anak kami, saudara yang pertama ini. Ya kan, pergumulan dia yang kita pikir kita itu tidak bisa tolong dia. Dia pun tidak bisa tolong diri dia mungkin. Saudara, tapi kita tidak tahu nih gimana jalannya. Kami doa, saya doa, kita nyembah dan lain sebagainya. Saudaraku Yesus ya. Saya mau kasih tahu saudara begini. Sampai ke satu hari saya dapat firman Roma 10 ayat 11. Itulah kebenarannya. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Yang ngerti katakan amin. Barang siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Lalu ayat ini menegaskan ke dalam hati saya. Yang membuat saya ada damai sejahtera. Seperti ada jaminan, ada kepastian. Tuhan pasti sembuhkan anak kami ini. Sekarang kita gak tahu. Kapan, bagaimana, dan betul. Saudara, tandanya adalah apa? Dia beritahu kami sudah bisa selesaikan semua kuliah. Datanglah mami papi, aku sudah lulus untuk diwisuda. Kita kaget. Kita berpikir dia tidak akan pernah bisa selesaikan kuliahnya ini. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Jadi cara kapan kami tahu bahwa kami beriman sama, kita gak bisa lihat iman kita loh.
Kita nggak bisa lihat iman kita nih besar, kecil, sempurna, nggak bisa. Yang bisa lihat iman kita siapa? Tuhan. Tapi yang kita bisa tahu adalah apakah Tuhan sudah memperhitungkan iman kita. Entah kecil, entah besar, entah sempurna. Itu sebagai kebenaran. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Kita akan baca sama-sama. Roma 4 ayat 23 sampai 25. Kita baca 1, 2, 3. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Katakan amin. Tuhan perhitungan kita, ya kan, sebagai kebenaran karena kita percaya kepada Yesus. Bukan karena kita orang benar, maka kita ngerasa, ya kan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Tidak, tapi kita dibenarkan karena percaya pada Yesus. Yang mengerti katakan amin. Percaya kepada korban Yesus di atas kayu. Di dalam korbannya itu, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dia sudah selesaikan masalah terbesar kita. Yaitu apa? Maut. Saudara, maut, mati kekal. Dia sudah selesaikan. Kita nggak usah mengatasi masalah yang ini. Dia sudah selesaikan. Jadi kita beroleh hidup yang kekal. Dia juga selesaikan masalah kita tentang apa? Sakit penyakit di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dia pun selesaikan juga yang namanya apa? Segala kutuk keturunan. Lewat apa? Mahkota duri yang dia pakai. Dia sudah selesaikan segala kebutuhan kita. Untuk kita bisa jalani hidup selama kita hidup di dunia ini. Yang ngerti katakan amin. Ketika kita mulai, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya akan kasih-Nya kepada diriku. Aku percaya segala kebutuhanku telah disediakan Allah melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Aku percaya bahwa Tuhanku mengasihi aku dengan kasih yang kekal. Ketika kita terus ucapkan itu, pikirkan itu, doakan itu sampai tertanam dalam hati kita, maka Tuhan akan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketika Tuhan memperhitungkan kita sebagai kebenaran, disitulah iman yang kecil naik menjadi iman yang besar. Kalau hidup kita masih terus curiga, khawatir, takut, tidak ada rasa aman, kita hidup dalam level iman yang kecil. Ketika kita udah mulai lebih tenang hidup. Bukan karena kita sudah punya apa-apa, kita sudah kuat, bukan itu. Tapi karena kita menyandarkan, saudaraku, iman kita kepada kasih Tuhan, kepada kesetiaan Tuhan, kepada keadilan Tuhan, kepada kebenarannya, kepada kebaikannya. Makanya kita tenang. Disitulah Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan lihat kita memiliki iman yang besar. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Ya, jadi karena alam perhitungan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran, maka kita memiliki keyakinan yang kokoh untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan buat kita. Saudara bisa mengikuti saya, mengerti gak di sini? Katakan amin. Nah itu. Jadi harus ada damai aku dapat. Aku sudah doakan, aku udah ceritakan sejelas-jelasnya, keadaanku gini, ketakutan gini, perasaanku gini, hatiku gini. Lalu aku bilang, aku percaya kok. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi aku, Engkau yang sudah selesaikan semuanya. Lalu muncul damai sejahtera di situ. Itulah artinya Tuhan melihat kita memiliki iman yang besar. Jadi artinya apa sini? Iman yang besar adalah iman yang terfokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan atau objek, atau bukan
fokusnya pada keadaan, kepada orang, gini. Enggak, fokusnya kepada Tuhan. Iman yang besar itu tertanam dalam apa? Firman Tuhan. Iman yang besar itu merenungkan firman Tuhan. Iman yang besar itu percaya kepada janji-janji Allah. Iman yang besar itu percaya pada sifat dan karakter Tuhan. Iman yang besar itu berkeinginan untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Gimana ya jalan Tuhan itu gini. Tuhan, kalau Tuhan jadi aku, kira-kira apa yang Tuhan akan kerjakan? Ya kan? Untuk menyelesaikan, mengatasi rencanaku, kesulitanku, tantanganku, cobaanku ini. Beritahu aku dong jalanmu. Itu yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Kita harus tahu jalannya. Saudara, ini loh caranya. Oh caranya gitu tuh. Oh caranya begitu. Kadang-kadang Tuhan bilang, caranya coba mulai dalam hidupmu ini. Ya kan? Belajar. Jangan ada ganjelan di hati. Ya, kalau ada ganjelan di hati, cepatlah kamu mengampuni kalau kamu yang salah. Kalau dia yang salah. Kalau kamu yang salah, kamu datanglah minta ampun. Minta darah Yesus menyucikan kamu. Katakan amin. Ya, jalannya adalah cobalah kamu belajar murah hati, perhatikan orang dalam kebutuhan. Ya kan, supaya kamu bisa punya keyakinan yang kokoh bahwa kamu sedang bersama dengan orang yang pribadi yang murah hati, yaitu Allah. Kalau kamu percaya Allah itu murah hati pasti akan tolong kamu. Coba selaraskan sifat Allah yang murah hati itu kepada dirimu. Yang ngerti katakan amin. Ya, ini hal-hal ini contoh jalan-jalan. Jadi orang yang punya iman besar tidak sekedar bertanya dengan penuh keraguan, tetapi dia bisa temukan ini loh kehendak Tuhan. Ini loh jalan Tuhan. Katakan amin. Orang yang punya iman besar dia akan tetap terus bertahan dan setia sampai akhir. Katakan amin. Katakan amin saudara. Nah, saya akan berikan contoh saudaraku ya. Tentang iman yang kecil berubah menjadi iman yang besar. Kemarin kita sudah bahas iman yang kecil. Tidak apa-apa punya iman yang kecil. Seringkali Tuhan juga nggak marah-marahin itu. Wah kamu nih malu-maluin aja. Imannya kecil banget sih. Dia nggak pernah omong seperti itu. Yang terpenting kita imannya kecil. Jangan berhenti sampai di situ. Ya kan ini kita belajar dari seorang bapak yang jujur, yang terbuka. Dia imannya kecil. Ya, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca dari Markus 9 ayat 21 sampai 24 ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perhatikan respon Yesus setelah dia minta tolong. Ya kan? Aku percaya, ya kan? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yesus gak bilang, kok kamu gak percaya sih? Enggak gitu. Setelah dengar ayat 25, saya akan bacakan buat saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga
banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin jelaskan kepada saudara begini ya. Kemarin kita bahas bahwa kalau kita imannya kecil, ya, level iman kita kecil, little faith, kita tuh bergumul untuk menjadi apa? Percaya. Nah, kita bergumul untuk bisa percaya. Itu bukan dosa. Tapi itu adalah bagian daripada pembelajaran dan bagian dari proses. Nah, disinilah saudara pentingnya kita berdoa, mengakui bahwa iman kita ini kecil. Kita berdoa minta Tuhan berikan saya iman yang lebih besar. Supaya saya bisa memiliki iman percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nanti kalau Tuhan tiba-tiba munculkan iman, kita doa seperti itu. Biasanya saudara, apa yang terjadi? Kita bisa melihat di saat kita ada di level iman yang paling kecil, Tuhan lakukan mujizatnya untuk kita. Katakan amin. Ini seperti kejadian si ayah ini saudara. Lalu saudara ada satu perkataan, saya mau ulangi lagi. Ya, perkataan daripada si bapak ini, ya, doanya dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yang menarik perhatian saya adalah, ya saudara, jawaban Yesus yang unik. Jawabannya apa? Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Coba sama-sama dengan saya katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kata Tuhan begini, asal kamu adalah orang yang percaya kepada aku, bahwa aku dapat melakukannya, maka tidak ada yang mustahil bagi kamu. Semuanya itu mungkin. Tetapi kan yang jadi masalah adalah, apa saudara yang jadi masalah? Halangan terbesarnya ada, ya kan? Dia tuh bergumul untuk percaya. Saudara, untuk bisa percaya, nggak mudah kita bisa percaya. Setuju nggak saudara? Saudara ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Karena orang yang punya iman kecil tuh nggak mudah bisa percaya. Apa halangannya saudara? Karena dia udah lihat anaknya dari sejak kecil tuh udah sakit terus, nggak sembuh-sembuh, disiksa terus sama roh jahat. Saudara kadang mau masuk ke api kebakar, lihat air mau ditenggelamkan, mulutnya keluar berbusa. Itu dari sejak kecil sampai dia udah dewasa. Yang kedua, dia punya kenangan, punya masa lalu, kenangan-kenangan yang membuat dia trauma. Apa sih yang membuat kita tuh sulit tuh bisa percaya sama janji Tuhan? Selalu hidupnya lebih mudah khawatir, cemas, takut, curiga, rasa tidak aman ketimbang percaya. Apa yang buat? Ya ini penyebabnya. Kita lebih banyak mengandalkan perasaan kita. Kita lebih banyak mengandalkan apa yang kita lihat, kita dengar dari orang. Lalu kita mulai pikir-pikirkan, overthinking. Ketimbang kita percaya kepada sifat dia, karakter dia. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang mengasihi. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia Allah yang mengetahui, ya kan, tentang apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia punya hikmat yang besar untuk apa yang harus kita lakukan sekarang. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk semua ini karena adanya mengandalkan perasaan kita, apa yang kita lihat tentang masa lalu, pernah dilukai, pernah dikhianati, pernah dilukai dan lain sebagainya. Tidak mudah kita mau percaya. Saudaraku, iblis selalu bawa kita lihat masa lalu.
Iblis selalu mau melempar kita ke masa lalu kita. Dia alihkan pikiran kita. Saudara, tetapi puji Tuhan. Apa yang menyebabkan ayah dari si anak dari si ayah ini ditolong Tuhan? Ini loh kata-kata dia. Saya melihat ini saudara, ini yang perlu kita pelajari. Apa saudara? Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika dia berkata, aku percaya tetapi aku tidak percaya. Karena aku sering melihat anakku ini susah. Ya, saudara Yesus, Tuhan langsung bertindak. Saya ingin dorong saudara hari ini. Ketika kita tidak punya iman untuk bisa percaya tentang apa yang sedang kita alami saat itu dalam doa-doa kita. Saudara bisa berkata, Tuhan aku percaya sama Tuhan. Tapi tolonglah saya yang tidak percaya ini. Katakan amin. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Ini kayaknya melampaui iman aku ini. Melampaui kekuatan aku ini. Disitulah butuhnya kerendahan hati. Katakan amin saudara. Ini butuh kerendahan hati. Nah sekarang yang kedua adalah saya ingin kasih contoh satu lagi. Ya, ini benar-benar kita melihat dari awal si ibu ini saudara. Ya, memang kalau perempuan tuh ini kan contoh satu laki-laki, si bapak dengan anaknya. Saudara, imannya kecil. Kalau ya kan bapak kan banyak logika. Kenangan-kenangan dulu. Tapi si ibu kalau perempuan, kalau dia udah punya mau, apapun dia lakukan demi anaknya. Kalau udah soal anak, kalau seorang mama nih, ya gak tahu deh. Ya karena mungkin ikatannya lebih kuat kali. Karena dari mulai ada dalam kandungan, melahirkan, mengajar, melatih bagaimana cara makan. Mama inilah yang latih bukan bapaknya, betul gak? Oh iya kan? Anak ini bisa cara bagaimana bisa dia mendapatkan nutrisi, makanan berupa ASI dan sebagainya. Itu kan dari ibunya. Katakan amin saudara. Pada umumnya ya, saudara bisa bantah. Enggak pak, ya kan saya enggak sama ibu saya. Ya itu kecuali lah maksudnya kan. Nah ini yang kenapa kita enggak pernah dapat lihat mujizat? Karena kita cari celah bagaimana nyela orang. Bantah orang. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Kan selalu pikiran gitu. Pikiran kritis, ngarah ke sinis. Itu mematikan api Roh Kudus. Bukan berarti kita gak boleh berpikir kritis ya. Kritis yang membangun. Bukan kritis untuk sinis dan membantah. Itu perbuatan roh jahat. Memadamkan api. Ini satu ibu. Saudara, ini dahsyat. Kalau kita melihat persyaratan dari ibu ini, tidak memenuhi persyaratan untuk ditolong oleh Yesus. Tetapi dia mengalami mujizat karena apa? Dia punya great faith. Karena kalau kita punya great faith, saudara, udah ini kita hidup di levelnya bukan karena aku berprestasi, karena aku berjasa, maka aku dapat. Udah nggak level itu lagi. Kalau kita sudah punya great faith, kita hidup dalam kasih karunia. Aku nerima bukan karena prestasi, bukan karena jasaku, bukan karena kehebatanku. Tapi semata-mata karena aku percaya dia baik. Dia sanggup. Yang ngerti katakan amin saudara. Dan aku gak punya hak untuk sombong. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Nah kita lihat. Siapa dia? Perempuan Kanaan. Dia perempuan Kanaan. Yang anaknya juga dirasuk setan sama nih. Ini bapak orang Yahudi. Sudah dia memenuhi persyaratan untuk ditolong sama Tuhan. Saudaraku, tapi dia perempuan Kanaan bukan orang Yahudi. Enggak masuk persyaratan. Karena Tuhan berkata bahwa Yesus, saudara, waktu dia lahir di dunia, dia melayani hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia mau itu. Tapi karena orang Yahudi menolak kasih yang dari Tuhan. Saudaraku, maka apa yang terjadi ketika Yesus disalib?
Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka berkat dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ini pentingnya saudaraku. Jadi kita punya hak sekarang. Kita baca yuk. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Kayaknya saudara kalau kita baca 21. Ini kan di dalam skenario Tuhan bener ya. Saudara setuju gak? Kita lihat deh. Yesus gak mungkin ketemu perempuan Kanaan kalau Tuhan Yesus tidak pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Memang dia mau ke sini. Kayak misalnya dia punya skenario untuk menyelamatkan perempuan Samaria. Dia pergi ke Samaria. Padahal orang Yahudi, saudara, kalau mau pergi ke Yerusalem dari sana, dia pasti muter gak lewatin Samaria. Tapi Yesus sengaja ke Samaria. Tujuannya untuk ketemu perempuan di Sumur Yakub ini. Saya yakin dia ada skenario Tuhan. Walaupun dalam ceritanya dia bilang, aku gak dipanggil tuh untuk domba-domba orang Yahudi. Aku dipanggil aja orang-orang Israel. Kita baca ya selanjutnya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sama-sama kerasukan setan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara lihat sih. Ini kan udah seperti kayak ada buat si perempuan ini. Ini penolakan habis-habisan. Dia ngomong gak dijawab. Saudara bayangkan, saudara ngomong sama orang itu gak jawab. Yang kedua, murid-muridnya berkata kepada Yesus, usir aja orang ini apa? Dengar gak sih perempuan ini? Dengar perempuan ini. Saudaraku. Lalu gak lama karena Yesus melihat sikap, mimik, respon daripada si perempuan Kanaan ini tetap manis. Sekalipun mengalami yang namanya penolakan. Ini loh saudara, seorang ibu, seorang wanita. Saudaraku, kalau dia memang mau minta Tuhan tuh tolong anaknya. Benar-benar dia pasang semua bagaimana caranya Tuhan bisa tolong. Mau dia ditolak, mau dia dihina, mau diinjak-injak segala macam. Asal anakku bisa ditolong, jadilah. Saudara sangri, katakan amin. Ini. Tapi karena Tuhan lihat mimiknya, sikapnya, sifat, ininya, responnya, kok dia nggak marah, nggak tersinggung. Ayat 24, Yesus mulai buka omongan. Kalau Tuhan sudah buka omongan, itu Tuhan itu seperti kata sedang membuka celah, membuka satu pintu kecil, kesempatan kecil. Apakah si perempuan ini bisa melihat kesempatan itu? Coba lihat, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan buka omongan. Kalau orang udah buka omongan sama kita, dia artinya mau mengizinkan kita berdialog, berkomunikasi. Dia mengizinkan kita masuk dalam diri dia, hati dia. Walau entah bagaimana mau kata-katanya mau baik atau enggak, pokoknya penting dia masih mau ngomong sama kita. Ini saya perhatikan di situ. Ayat 25. Tetapi perempuan itu, apa saudara? Dia mendekat. Nah, kesempatan dia mendekat kan? Dekat, saudara mendekat. Dan apa saudara? Tidak hanya mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sudah, dia nggak panggil rabi, dia nggak panggil guru, tapi dia panggil apa tuh? Dia sembah, Tuhan tolong aku. Ini dia iman yang besar saudaraku. Saudara mau punya iman yang besar? Kita belajar dari perempuan Samaria nih. Ya kan? Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut. Nah omong lagi saudara, meningkat nih. Aku tuh nggak dipanggil untuk nolong orang lain. Bangsa seperti kamu.
Hanya untuk orang Israel. Dia gak mau bantah Yesus, gak mau apa. Tujuan dia minta ditolong. Bukan minta untuk berdebat siapa yang benar, siapa yang salah. Dia gak berdebat kan. Tuhan tolong aku. Lalu Tuhan mulai buka lagi perkataan yang lebih lebar. Pintu yang lebih lebar. Tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Dia ngerti. Saudaraku. Ya kan? Anak itu di mata Tuhan. Di mata orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Di luar orang Yahudi. Itu kafir. Atau istilahnya anjing. Saudaraku. Ini agak kasar. Tapi dia udah ngerti dengan budaya ini. Saudaraku. Makanya dia jawab gak tersinggung. Memang dia sadar identitas. Makanya kita tuh hidup ya. Orang yang imannya besar. Dia ngerti identitasnya dalam Kristus. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Bahwa saya ini dulunya orang berdosa kok. Anjing, kafir. Tapi karena Yesus aku dibenarkan. Aku tahu siapa aku dulunya. Aku gak mau memegahkan diri. Kalau aku bisa diangkat hari ini. Aku gak akan lupa. Akan kasih Tuhan kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, ini apa jawaban si perempuan nih kita lihat. Kata perempuan itu. Benar Tuhan. Benar kok. Roti itu untuk anak. Ya kan? Tidak mungkin roti itu dikasih ke anjing. Tapi ada satu kata-kata dia masuk ke celah yang kecil itu. Apa saudara? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, jadi aku nih anjing. Kalau nggak dapat roti, aku dapat remahnya pun. Aku dapat remahnya pun. Aku yakin anakku yang dirasuk setan pasti sembuh. Katakan amin. Aku gak minta roti. Karena aku sadar aku bukan anak tapi aku anjing. Ya. Ayat 28 baca keras. Yesus kayaknya gak pernah muji orang Yahudi loh. Gak pernah muji yang namanya disebut anak. Tapi Yesus selalu muji orang bukan Yahudi. Salah satunya perempuan Kanaan. Kalau Tuhan muji bukan karena wah kamu otaknya pinter ya. Wah kaya ya kamu ya. Yang dipuji Yesus adalah tentang apa? Iman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu. Besar imanmu. Great faith. Ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin saudara. Saya lihat sini. Ada 2 di Alkitab yang dipuji Yesus. Punya iman besar. Pertama siapa? Perempuan Kanaan. Yang kedua siapa? Saudara masih ingat gak? Perwira Kapernaum. Dia bukan orang Yahudi. Anjing. Dia bukan anak. Tapi anjing. Dia ditolong. Karena apa ya? Punya iman yang besar. Saudara katakan amin. Kalau kita udah merasa bahwa sudah sepantasnya lah aku kaya, aku ini kerja keras. Sudah sepantasnya aku terkenal karena aku kerja keras. Di mata Tuhan. Ya kan saudaraku? Ya kan saudaraku? Itu enggak. Tapi kalau saudara bisa berkata bahwa semua yang aku bisa nikmati, semua yang aku miliki, itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Ya kan? Semua semata-mata karena aku mempercayai Tuhan yang mengasihi aku. Wah itu pujian yang luar biasa. Katakan amin saudara. Saudara mau punya iman yang besar? Ini iman yang besar. Saudara. Dia fokus sama perkataan Tuhan. Sama firman Tuhan. Sama sifatnya Tuhan. Saya yakin perempuan Kanaan ini sudah dengar berita tentang Yesus. Yesus pribadi yang apa saudara? Ya kan? Penuh kasih dan belas kasihan. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Dia tahu. Dia tahu itu. Sekali dia minta tolong, Tuhan gak jawab. Jawaban kedua, aku tuh nggak ditugaskan untuk nolong orang-orang yang model kayak kamu. Dia tetap ngomong, Tuhan tolong aku. Dia setuju sembah. Lalu Tuhan ngomong lagi, roti itu berkat
hanya untuk anak roti. Ya, keselamatan roti. Yesus kan roti hidup kan. Barang siapa makan dia akan tidak akan lapar lagi. Ya, itu berkat. Tapi dia bisa ngomong gini, oke, aku nggak minta rotinya. Aku sadar kok aku anjing. Tapi kasih aja remahnya roti. Itu cukup kok buat aku. Sekarang saudara tahu, saya mau kasih tahu. Saudara bukanlah anjing. Kita bukan anjing. Kita bukan orang kafir. Tapi sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak diberikan remah sama Tuhan. Karena kita bukan anjing. Kita dikasih roti. Makanya setiap hari di menara doa kita apa? Makan roti. Minum anggur. Itu bicara tentang apa? Kita punya hak untuk dapat berkat yang Allah sediakan dalam Yesus Kristus. Anjing gak punya hak. Tapi ketika anjing punya iman yang besar, cukup aku dapat remah. Dia aja dapat ditolong Tuhan. Tapi sekarang kita bukan anjing. Kita bukan orang kafir. Tapi kita adalah anak Tuhan. Yang kita anak karena Abraham. Saudaraku, katakan amin saudaraku. Ya kan? Saudara bisa dapatin pelajaran hari ini. Saya berdoa. Saudara memiliki iman yang besar. Besok kita akan belajar tentang perfect faith. Iman yang sempurna. Apa itu iman yang sempurna? Ya, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Kau perlindunganku Tuhan. Kau perlindunganku. Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Tuhan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya Tuhan. Ada saat-saat tertentu, situasi-situasi tertentu, pergumulan-pergumulan tertentu, doa-doa tertentu yang dimana aku tahu Tuhan bisa, tapi aku tidak yakin Tuhan mau melakukannya untuk aku. Aku itu di hadapan Tuhan saudaraku. Beri aku Tuhan, tambahkan imanku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Seringkali aku khawatir untuk hal-hal yang seperti ini Tuhan. Dan aku ngerti kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak aman, curiga. Hal itu menunjukkan bahwa aku tidak memiliki iman yang besar. Karena aku tidak tenang. Karena aku tidak ada damai untuk hal itu. Beri aku ya Tuhan, tolong aku ya Bapa. Katakan itu kepada Tuhan saudaraku. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Beri aku iman Tuhan untuk bisa percaya. Aku mau hidup dengan iman yang besar. Supaya Tuhan, aku bisa nikmati hidup dalam ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera, kepuasan, kebahagiaan. Bahkan lewat iman ini, aku bisa percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru
Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap tangan-tangan daripada anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan. Mereka akan mentransfer secara online. Tuhan memberkati ya Tuhan, mereka berlipat kali ganda ya Tuhan. Ya Tuhan, persembahan ini akan kami gunakan untuk pelayanan, menara doa. Dan ya Tuhan, kegiatan daripada gereja, pelayanan gereja ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, Engkau buat berhasil mereka. Berikan kami iman-Mu ya Tuhan. Berikan kami terus iman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ya Tuhan, bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian kami. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.